Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam program Talkshow Merah Putih. Dan kita mengangkat topik tentang tahapan era baru pariwisata Bali. Seperti yang sudah cukup sering diwacanakan di media massa bahwa ada rencana 9 Juli nanti itu akan dibuka pariwisata Bali. Tapi memang ini ada pro dan kontra. Ada yang menyatakan kesiapan atau tidak siap kita untuk memasuki new normal atau era baru dari pariwisata Bali. Tentu ini menarik untuk kita kaji karena bagaimanapun juga kita bisa melihat bahwa kasus positif di Bali itu semakin hari semakin terus bertambah dan jumlahnya mencapai puluhan. Ini tentu mengkhawatirkan bagi kita. Bagaimana kalau kemudian pariwisata dibuka, apakah ini tidak akan menjadi klaster-klaster baru. Tapi di sisi lain kita juga sadari bahwa wisata merupakan penggerak ekonomi terbesar di Bali. Ketika pariwisata lumpuh maka ekonomi lumpuh dan ini akan berakibat yang cukup besar pada kesejahteraan masyarakat Bali. Di Talkshow Merah Putih ini sudah hadir 3 orang narasumber. Ada Ana Agung Suryawan, beliau adalah Paiketan Krama Bali. Kemudian dari Ketua Forkom Dewi ada Bapak Made Mendra Astawa. Dan satu lagi ada pengamat atau akademisi dari Fakultas Pariwisata UNUD, Bapak Nararia Narotama. Tentu akan menarik sekali diskusi kita kali ini dan kita akan melihat sejauh mana pandangan-pandangan dari narasumber terkait dengan tahapan new era baru pariwisata Bali. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami dan saya langsung masuk di sesi pertama kita talkshow ini. Kita akan berikan kesempatan kepada Pak Agung Suryawan sebagai dari Paiketan Krama Bali, tentu mengamati kondisi kita hari ini seperti apa dan COVID-19 ini sangat menghantam pariwisata dan bagaimana kesiapan pariwisata Bali dalam memasuki new normal. Pak Agung, kalau kita lihat ini kan pariwisata sudah, saya nggak tahu bisa disebut mati atau tidak di Bali, sudah ada di titik nadir gitu ya, katakanlah karena 0% ini kunjungan wisatawan, karena nggak boleh juga ada baik lokal maupun mancanegara. Nah gimana kita melihat ketika wacana tahapan memasuki new era gitu ya, atau new normal ini, gimana Pak Agung melihatnya, apakah kita siap tidak siap, itu pertanyaan yang paling penting untuk dijawab. Silakan Pak Agung. Om Swastiastu, salam sehat buat semeton pemirsa Bali TV dimanapun berada. Dan Pak Mendra, Forkom Dewi, dan Pak Naru dari Fakultas Pariwisata. Jadi begini Pak Winata dan pemirsa di rumah, saya ingin cerita sedikit. Saya Ketua Paiketan Krama Bali dan juga saya sebagai Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana. Kami sudah melaksanakan 2 kali webinar. Webinar pertama adalah tentang kiat-kiat survive untuk pariwisata Bali. Nah dari situ kita mendapatkan informasi dari pembicara dan peserta hampir 400 orang yang ada dalam webinar tersebut. Pariwisata Bali ini sudah mengalami suatu masalah besar menuju sekarat gitu ya. Dan pada saat itu disampaikan kalau sampai bulan Juli ini belum ada aktivitas pariwisata maka kami akan mati semua. Baru sekarat ya, belum mati, belum meninggal. Karena mereka masih memiliki sumber daya untuk reopen. Oh masih punya ya? Ya, untuk reopen. Dan ini mereka harapkan secepat mungkin. Semakin lama mereka menunggu untuk reopen, berarti semakin habis sumber dayanya, tidak punya uang lagi untuk reopen. Nah ini perlu dana dari pemerintah, itu yang pertama muncul dari webinar. Webinar yang kedua, peserta kami adalah pengelola daya tarik wisata. Di sana mereka menyatakan kami sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pariwisata kembali dengan protokol COVID yang ketat. Nah itu yang disampaikan. Nah dari 2 hal tersebut maka saya dapat sampaikan kepada pengambil kebijakan, mulailah kita secara bertahap merencanakan untuk membuka pariwisata. Secara bertahap. Artinya bagaimana? Pertama, pemerintah sudah memiliki SOP, Standard Operating Procedure, untuk masing-masing kegiatan pariwisata, hotel, restoran, daya tarik wisata, transport, bandara, mereka sudah punya. Lakukanlah sosialisasi, mulailah sosialisasi secara serempak. Contohnya misalnya, 1 minggu ini sosialisasi dilakukan serempak, ada yang sosialisasi ke hotel, ada ke daya tarik, ada ke transport, ada ke restoran dan semuanya. 1 minggu nih terukur. 2 minggu, atau minggu depannya, lakukan
implementasi, try out oleh pihak usaha tersebut. Masih 1 minggu mereka mempersiapkan mau pakai hand sanitizer, mau pakai cuci tangan, ada masker, mau semprot disinfektan, lakukan itu sesuai dengan SOP yang diwajibkan oleh pemerintah yang sudah ada. Minggu ketiga, lakukan assessment, turunlah dari pejabat pemerintah dan para ahli, mengevaluasi persiapan mereka. Go or no go itu ditentukan dari evaluasi itu. Kalau evaluasi mengatakan mereka siap, jalankan. Kalau ternyata evaluasi mengatakan mereka masih merah, tunda dulu, perbaiki. Jelas, jadi semua para pengusaha sudah tahu, oh sudah ada time schedule yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga mereka nggak ragu-ragu lagi. Sekarang kan kelihatannya mereka ragu-ragu, mereka tidak tahu secara jelas. Dibuka tanggal 9 Juli, tahapannya mana? Nanti teman kita dari Forkom Dewi bisa ditanya, apakah sudah ada sosialisasi tahapan seperti itu? Kami sejak awal dari Pusat Unggulan Pariwisata dan sekarang kebetulan di Paikatan Krama Bali juga mendorong supaya dilakukan pembukaan bertahap. Nah, hasil kegiatan kami workshop yang ketiga di Pusat Unggulan Pariwisata dengan ahli virus menyatakan kalau yang dibuka adalah daya tarik wisata yang terbuka, pantai, danau, gunung, taman yang terbuka dengan sinar matahari yang penuh dengan udara yang bebas, peluang untuk terinfeksi COVID jauh lebih kecil dibandingkan di ruang yang tertutup. Ya. Nah, maka dari itu lakukanlah secara bertahap. Mungkin tahap pertama daya tarik dibuka dulu, restoran yang pakai wantilan, oke, tapi restoran yang tertutup pakai AC jangan dulu. Nah, kita lihat setelah itu jalan gimana, baru kita bisa lanjutkan buka. Buka yang di dalam harus menggunakan protokol, pakai face shield, pakai plastik, membatas antara satu orang dan orang yang lainnya kan demikian. Nah, ini yang disarankan oleh ahli virus kami di Universitas Udayana bahwa rasanya yang di ruang terbuka itu lebih aman untuk dibuka. Tapi ada persyaratannya, hati-hati dengan yang melibatkan binatang. Kalau ada binatangnya, misalnya kera, kucing, kelelawar gitu ya. Nah, kelelawar itu ada kemungkinan bisa tertular dan bisa saling menularkan. Ini yang belum diyakini bahwa aman. Maka itu perlu kehati-hatian. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada awal dulu. Kesimpulannya atau pada intinya adalah bagaimana pariwisata ini buka saja gitu ya. Buka secara bertahap. Meskipun misalnya faktanya sekarang ini kan kasusnya meningkat, Pak Agung. Gimana pertimbangan? Apakah kita tetap mendorong ini akan dibuka ini atau seperti apa? Kalau kasus ini kan kita tidak bisa stop, kecuali ada vaksin. Kalau kita nunggu sampai vaksin, kita mati duluan. Ya, ini artinya apa? Semua karyawan itu di PHK, tidak punya penghasilan, tidak bisa makan, mati juga akhirnya kan gitu. Ya. Bagaimana kita sekarang melakukan kegiatan, katakan seperti orang bersahabat dengan COVID, dalam suasana yang emergensi tentu menerapkan standar operating procedure new normal. Nah, kata new normal menurut saya adalah new normal ini normal. Kita melakukan kegiatan seperti normal plus new normal itu sebenarnya kan normal plus, boleh disebut normal plus gitu ya. Plus plusnya ini apa? SOP. SOP-nya apa ya. itu? Baik. Silakan dibaca itu SOP-nya. Dengan SOP itu saya rasa peluangnya bisa diperkecil walaupun kita tidak mengatakan nol, tidak, pasti akan terjadi. Karena apa? Manusia itu punya kelemahan, tidak konsisten, tidak fokus. Istilah Bali bulan dong dina 42 hari bengsap, lupa dah dia gitu. Mulai dah dia longgar. Nah, itu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Sementara kita ke Pak Mahendra dulu. Kalau ini kan Forkom Dewi, desa wisata ya. Kalau tadi juga disebutkan katanya siap, ini kan bagian dari, apakah memang betul-betul siap, sudah punya SOP atau pertimbangan lain sebenarnya, ini harus segera dibuka, mungkin karena sudah tidak punya dana lagi atau kondisinya nanti kalau dibiarkan untuk lama nanti malah mati. Gimana Pak Mahendra menanggapi itu? Ya, pada prinsipnya desa wisata khususnya kita berbicara terkait dengan destinasi, karena desa wisata merupakan bagian dari sebuah destinasi. Tempat ini terbuka. Dan boleh dikatakan desa-desa wisata boleh dikatakan sangat kecil mengalami sebagai pandemik COVID-19 ini. Kita sebagai pengusaha masyarakat Bali yang hidup dari pariwisata, tanpa dibuka ini ibarat kita berhadapan antara hidup dan mati. Kita pilih hidup artinya kita diam di rumah karena demi kesehatan, tapi perut menjadi permasalahan.
Di sini harus pemerintah berani mengatakan buka dengan tahapan apa yang dikatakan tadi. Kebetulan saya juga sebagai sekretaris di Paiketan Krama Bali, jadi kami bisa saling melengkapi. Mohon Pak Haji, di mana desa wisata mau tidak mau, siap tidak siap, kita orang Bali sangat taat akan aturan. Boleh dikatakan selama pandemik berjalan, sebenarnya desa wisata sudah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan kebijakan desa adat dan sudah diatur ketimbang yang ada di daerah perkotaan. Setiap aturan-aturan, tamu tidak boleh berkunjung, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan. Mungkin lebih ketat ketimbang apa yang dilakukan di pusat atau di daerah-daerah lain. Jadi kita katakan desa wisata boleh dikatakan siap. Yang menjadi permasalahan adalah desa wisata ini kan bersumber dari ada sumber dananya dari BUMDes. Sedangkan BUMDes ini baru turun sekali kalau tidak salah saya daftar. Dana ini sudah digunakan untuk pencegahan COVID. Tidak terpikirkan terkait dengan persiapan pembukaan. Tetapi sebagai sebuah kelompok dari desa wisata itu melakukan kegiatannya secara mandiri. Karena bagaimanapun itu sebagai sumber pendapatan. Kalau menunggu sumbangan dari negara, mungkin yang datang BLT atau BST ya. Tapi yang terkait dengan bantuan terkait penyiapan buka wisatawan ke suatu daerah kawasan wisata itu sangat kecil. Desa wisata sangat berbeda dengan industri lainnya. Kalau hotel, objek wisata yang berdiri sendiri yang sudah punya penghasilan tersendiri, dia dengan sangat gampang membuka. Artinya prosedur-prosedur sudah punya. Desa wisata punya prosedur melalui aturan-aturan yang ada di masing-masing kabupaten dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di setempat. Artinya kami lihat, contoh kemarin baru kelihatan keloncar sedikit saja, masyarakat Bali sudah berduyun pergi ke Kintamani. Alasannya sangat sederhana, itu sebagai destinasi juga. Mereka rasa rindu, ingin melepaskan dari tertekanan dari COVID ini. Yeah. Tapi mendadak pemerintah mengatakan stop dulu. Stop dulu, harus pakai rapid test katanya. Kalau itu terjadi terus-menerus, bagaimana perputaran ekonomi di Bali? Yeah. Pemerintah harus berpikir dari dua sisi. Tidak hanya membuat himbauan, tetapi pemerintah harus memberikan suatu keputusan apabila pemerintah berani berbicara dengan OJK. Bali tidak akan bisa buka turismenya karena ini permasalahannya posisi dalam keadaan sekarat. Untuk dana operasional sudah tidak ada. Kalau saya bilang dari sisi industrinya sudah tidak ada dana. Yeah. Kita membutuhkan bill out dari OJK. Jangan hanya sebuah himbauan, ternyata relaksasi pun tetap membayar bunga. Ini perlu diberikan dana suntikan segar sehingga industri berjalan. Dampaknya ini bisa memberikan promosi wisatawan datang dan desa wisata kan hidup. Bagaimanapun desa wisata adalah second layer, bukan the first destinasi. Tetapi desa wisata menjadi primadona saat ini. Baik. Buat lokal, Pak. Ya. Karena lokal tidak mungkin ke Kuta. Tapi pertanyaan adalah siap tidak kalau ini dibuka misalnya, oke lah pemerintah setuju, udah dibuka, siap buka, Pak. Kami sudah punya SOP-nya tidak sudah. Kalau SOP pada prinsipnya desa wisata sudah punya, Pak. Kita sudah menyiapkan hand sanitizer, mereka sudah sudah menyiapkan wastafel, disinfektan, semuanya sudah disiapkan, Pak. Dan sudah ada petugas-petugas juga kalau misalnya ada kerumunan itu akan tidak boleh ada kerumunan, sudah ada juga petugasnya. Pasti, Pak, karena Pecalang sudah menjaga, Pak, lewat desa adat, Pak. Jadi, mungkin pertanyaannya tadi SOP yang tertulis ada ya, berarti yang atau mengikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat? Kita tetap mengikuti aturan pusat, Pak. Karena acuannya CSA, CHS, S ini penting sekali. Bagaimana tentang cleanliness, healthy dan safety itu yang menjadi penting sekali. Dan itu sudah dilakukan dari setiap desa wisata. Tapi tidak semua desa wisata, Pak, tergantung dari prioritas. Karena tidak semua desa wisata dalam posisi siap buka. Artinya tidak semua siap buka, ada yang beberapa yang belum. Karena mereka memang cuma mempunyai SK saja, Pak. Tetapi buat desa wisata yang sudah punya SK dan mempunyai pengelolaan yang tepat atau yang sudah jalan, mereka sudah siap, Pak. Sudah siap ya? Karena mereka tetap butuh dana tidak misalnya untuk buka atau sudah masih punya modal untuk membuka nanti misalnya kalau? Yang jelas kami, Pak, terima kasih lewat Bali TV ini sampaikan undangan ini saya dibantu beberapa hal untuk mendapatkan hand sanitizer. Kami dibantu salah satunya dari sebuah lembaga bantuan masyarakat. Oke. Itu yang diberikan hand sanitizer pada desa wisata ya. Desa wisata. Demikian juga kami akan dapatkan juga bantuan untuk facial. Mudah-mudahan ini banyak pengusaha-pengusaha Bali peduli kalau hidupnya ini kan hidup kita semua. Sehingga desa wisata lebih sempurna dalam pembukaan nanti ke depannya. Sesuai dengan harapan-harapan
standar yang diinginkan oleh Kapan siap Gubernur. buka? 9 Juli siap. Jangan 9 Juli, besok bintang pun kami siap. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Pak Naro panggilannya kalau gini. Iya. Pak Naro kalau melihat sebagai kajian akademik juga ya mungkin. Iya. Saya nggak tahu kalau 3 orang narasumber ini dari pariwisata mungkin akan bilang iya juga. Tapi mungkin harus ada yang dipikirkan dulu dengan matang dulu tahapan-tahapan ini apakah memang pantas atau memang sudah sangat mendesak sekali untuk dilaksanakan atau bisa ditunda gitu misalnya. Silakan Pak Naro. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Bali TV, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Nah, menyikapi pendapat dua tokoh ini, mungkin saya memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda. Dalam artian berbeda, bukan berarti kita tidak setuju mengenai pariwisata itu dibuka, bukan berarti seperti itu. Tapi kita harus concern pada hal-hal yang sering kita anggap remeh, kita anggap sepele. Contoh pada waktu dulu ketika awal mula COVID itu mulai muncul di outbreak di seluruh dunia, Indonesia itu sepertinya masih santai gitu. Oh, kasus tidak ada di Indonesia. Karena corona takut sama diare, corona takut sama pilek, corona takut sama masuk angin karena ada virus lain sebelumnya. Kan itu seolah menyepelekan gitu. Bali juga sama seperti itu, ketika dia sudah mulai muncul outbreak, kemudian ada berita bahwa penderita corona di Bali itu jumlahnya sedikit sekali gitu. Sehingga muncul misterius Bali, mystical Bali. Mystical Bali ya, betul. Ada kekuatan yang tidak terlihat yang melindungi Katanya Bali. orang Bali kebal ya. Kebal, betul. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita menjadi lengah gitu. Ada dibilang karena doa, oke. Betul, itu karena doa pasti itu Tuhan melindungi kita semua. Karena makanan yang berbumbu, basa genep. Itu akan melindungi imunitas kita, memang betul ada teorinya, ada kajiannya. Cuman itu seringkali membuat kita lengah. Kita seolah-olah meboye akhirnya. Dan seperti Pak Agung sampaikan tadi, itu 1 bulan 7 hari gitu. Itu saya setuju dengan itu ya. Artinya ketika awal-awal semua melakukan desinfektan di mana-mana. Di jalan-jalan saya perhatikan sampai jalan disemprot ya. sekali. Nah, jalan itu aspal pun di desinfektan gitu ya. Ya tidak masalah juga. Artinya kan memang itu upaya pencegahan dari masyarakat. Itu kita harus sambut juga demikian. Tapi ada hal-hal yang perlu kita concern. Seperti tadi disampaikan, step-stepnya apa sih? Memang sudah siap, oke kami siap. Ada SOP-nya? Siapa SDM-nya? Gitu. Apakah SDM itu siap untuk melaksanakan step by step yang dianjurkan oleh pemerintah? Jangan-jangan seperti tadi kami bahas dengan Pak Mendro, sanitizer aja nggak tahu. Hand sanitizer nggak tahu. Contoh masyarakat yang ada di India, kemarin kami lihat video, hand sanitizer dikira tirta langsung diminum. Nah itu kan sosialisasi hal kecil-kecil seperti itu sangat penting sekali. Jadi kita harus dari SDM-nya dulu kita bangun, kita sosialisasikan, uji coba, evaluasi, asesmen, dan harus terukur seperti disampaikan Pak Agung juga. Harus terukur. Sudah ready-kah 100% demikian? Jadi yang itu yang belum muncul ya, kesiapan nyatanya belum muncul, hanya sekedar wacana 9 Juli buka, siap tidak siap, tapi tidak diwujudkan. Kesiapannya dalam bentuk apa gitu yang terjadi sekarang itu ini? Yang mungkin harus kita perjuangkan bersama-sama, kesiapan secara real itu gitu. Karena apa urgensi sekarang, urge itu orang itu ingin berwisata, masyarakat lokal ingin berwisata. Coba kita lihat dibuka sedikit aja celah misalkan, pasti sudah Sanur dibuka sebentar udah pasti ramai itu. Tapi nah ini gara-gara urgensi ini juga dari pelaku pariwisata juga sangat menginginkan agar dibuka. Karena apa? Mereka harus menyambung hidup mereka. Nah, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita hindari. Nah, mohon izin sebentar saya menyampaikan, kita bisa belajar dari kasus Beijing dan New Zealand. Mereka sudah flat kurvanya. Sempat flat selama 50 hari sampai, dan New Zealand kalau tidak salah 24 hari. Tiba-tiba ada second wave. Tiba-tiba melonjak lagi penderita corona tersebut gitu. Nah ini apakah ini bisa terjadikah dengan di Bali? Kita merasa oke, masyarakat oke, fine-fine saja. Tapi kita tidak menyadari ada OTG, orang tanpa gejala itu. Nah itu yang harus hati-hati, dia tidak merasa sakit, tapi dia menjadi carrier bagi virus tersebut. Dan berpotensi menularkan utamanya ke orang tua
dan orang-orang yang rentan dengan penyakit. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik juga. Harus banyak aspek yang harus kita perhatikan sebelum kita mengambil keputusan yang real gitu. Harus betul-betul dipersiapkan gitu ya. Betul. Tidak hanya sekedar wacana tapi harus juga ada komitmen bukti. yang jelas, betul. Apakah hand sanitizer jumlahnya sudah cukupi, SDM-nya sudah siap atau tidak betul. gitu ya. SOP-nya sudah ada belum gitu ya. Ya, dan kesiapan dengan sektor-sektor lain. Karena ini berisiko kalau misalnya dibuka tanpa itu bisa jadi nanti muncul second wave, third wave. Itu yang harus kita hindari. Dan kita tidak tahu, mohon maaf, apakah kita ada kurva kita ini sudah di titik puncak atau belum gitu ya. Atau belum, masih jauh lagi. Nah, ini yang kita harus hati-hati juga. Baik. Oke, bukan berarti kita menutup pariwisata negatif, enggak. Kita harus optimis menghadapi tantangan ini. Baik. Terima kasih Pak Naro. Terima kasih ya. Ya, kita akan break sebentar pemirsa Bali TV. Nanti kita akan gali lagi ya statement dari narasumber kita mungkin tentang apa yang harus mesti dilakukan pemerintah. Apakah pemerintah yang harus betul-betul memastikan ini kesiapannya sudah oke, barulah kemudian betul-betul dibuka atau seperti apa. Walaupun tadi Pak Agus mengatakan harus ada tahapan-tahapannya, sosialisasi dan segala macam. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, jadi jangan kemana, tetap di Talkshow Merah Putih. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita sudah masuk di sesi yang kedua dan kita akan berikan kesempatan Pak Agung lagi ya Pak Agung. Pak Agung, siapa yang harus melakukan memastikan kesiapan dan sudahkah ini dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah sepertinya kalau saya lihat, mohon maaf ini masih bingung gitu ya ngurusin kasus pertama secara kesehatan saja, tapi pariwisatanya masih gitu direkan gitu. Silakan, gimana pendapat Pak Agung? Terima kasih. Memang kalau saya lihat untuk Bali memang fokus masih pada kesehatan. Iya, betul. Iya. Padahal pandemi ini berdampak paling tidak terhadap dua hal, kesehatan dan ekonomi. Betul. Bagaimana kita menyeimbangkan kepedulian kita terhadap kedua hal ini. Artinya apa? Ekonomi kita bantu buka dan tanpa mengabaikan aspek kesehatan kan itu kan, makanya disebut new normal itu. Yeah. New normal itu adalah kehidupan kita seperti normal, plus-plusnya ini tambahannya banyak. Nah di Bali kelihatannya belum karena masih fokus. Kalau kita dengarkan aja pemberitahuan informasi lewat media TV nambah sekian, meninggal sekian, sembuh sekian. Belum pernah ada pembahasan serius secara terbuka mengenai ayo pariwisata kita akan mulai bangkitkan mulai tanggal sekian dengan tahapan ini itu belum, sehingga masyarakat perlu. Sedangkan kalau di Jakarta, kalau Menteri Pariwisata inginnya segera-segera, bahkan kan sudah ke Bali dalam 16 sampai 18 Juni yang lalu, sudah mengecek dan bagaimana persiapan. Nah ini tentunya keputusan ada di pemerintah Provinsi Bali. Jadi mudah-mudahan segeralah beliau melalui dinasnya melakukan aksi dalam arti sosialisasi. Dana untuk sosialisasi mungkin bisa ditekan dengan cara kerjasama dengan pihak swasta. Artinya tempatnya di tempat swasta, kemudian konsumsinya disiapkan oleh pemerintah sehingga tidak perlu sewa ruangan dan gitu. Itu namanya partnership. Pihak swasta pun akan dengan senang memberikan fasilitas itu karena mereka sudah menunggu-nunggu. Nah sosialisasi jalan, setelah itu ya berikan mereka menyiapkan dengan mengimplementasikan entah membuat videonya apa kan. Dengan begitu kita tahu prosedurnya udah dilaksanakan belum. Ya. Nah kemudian checklistnya kita kasih, mereka cek sendiri, istilahnya self assessment dulu. Nah setelah itu baru dicek oleh asesor pemerintah yang menentukan ini boleh buka, ini belum. Memang jumlahnya kan banyak, tapi kan kita harus menggunakan prioritas. Nah prioritas dalam arti tahulah kita resourcesnya yang cukup untuk melakukan hal itu level mana dulu kan gitu. Kita tahu ada DTW yang sudah penghasilannya banyak pasti punya saving. Dia akan bisa memberi peralatan. Jangankan termogan pakai scanner aja mungkin beliau bisa karena penghasilannya udah besar. Tapi ada yang memang tadi baru mulai dan tidak punya penghasilan ya lambat ya. Itu pakai tahap berikutnya lah untuk dibuka. Demikian. Jadi ada pemetaan dulu ya Pak Agung harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Dan ini pemerintah provinsi bersama kabupaten kota gitu harusnya. Tentu provinsi leadernya, jadi leadershipnya provinsi, pelaksananya di kabupaten kota. Kalau yang dengar Kabupaten Badung sih sudah punya tim, udah ada SK-nya, udah baca teman-teman itu yang menjadi tim penilai, apa istilahnya itu menjadi ya tim evaluator tim evaluator untuk kegiatan persiapan ini gitu. SK-nya sudah ada, Badung sudah, tapi
saya lihat apakah sudah jalan. Nah ini belum bisa dengar teman-teman apakah sudah melakukan evaluasi. Pak Agung, apakah Pak Agung melihat bahwa karena tekanan dari publik juga yang cukup besar ini, kalau dibuka nanti dikritik oleh, bahkan ada yang dibully nih ya pemerintah, kalau mau buka aja nanti gini takut, dan apakah kayak pemerintah di bawah tekanan publik untuk benar, memang pemerintah di bawah tekanan, publik juga menyatakan demikian. Tetapi kan kehidupan ini kan harus berjalan seperti saya katakan sama. Apakah kita mau tinggal di rumah terus sampai bulan Desember? Siapa yang mampu bertahan sampai bulan Desember kan? Nah memang tantangannya banyak. Artinya apa? Walaupun kita buka, jangan berharap mendapatkan wisatawan segera. Tetapi tujuannya adalah membangkitkan rasa percaya diri para pengusaha pariwisata bahwa dia mampu akan menerima wisatawan kalau wisatawannya sudah datang, kan itu pentingnya. Mulailah dengan wisatawan lokal, seperti Bali, Demun yang udah bosen gitu, saya lihat sekarang banyak sekali yang naik sepeda kemana-mana. Ini sudah menunjukkan mereka sudah bosan di rumah gitu. Kalau dibiarkan begini terus, jangan-jangan istilah Bali ya, mati ngadak ya. Stres ya. Repot. Nah, tentu tantangannya banyak. Artinya begini, untuk melakukan new normal, normal plus ini, ada peralatan yang harus disiapkan. Peralatan ini memerlukan biaya investasi. Yang kedua, harus dilakukan secara konsisten, reguler. Perlu bahan, desinfektan, dan seterusnya. Ini biaya operasional lagi. Tentu ini meningkatkan biaya. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau makin lama diundur, kasnya pengusaha semakin tipis, tidak mampu dia beli peralatan itu gitu. Kalau sejak awal sekarang dicoba, mereka masih punya, mereka akan beli alat itu untuk melengkapi. Sehingga SOP-nya bisa dilakukan dengan baik, walaupun belum bisa menerima wisatawan asing, karena penerbangan juga ini. Kemudian negara banyak yang mengatakan tidak bepergian ke luar negeri sampai tahun 2021, itu Australia contohnya. Kita harapkan lokal dulu, setelah itu domestik. Domestik tentu yang dekat-dekat. Apalagi kalau seandainya biaya rapid test untuk naik pesawat itu bisa ditanggung oleh pemerintah, gitu misalnya ya. Nah ini banyak sekali. Artinya apa? Biayanya meningkat, pasarnya terbatas. Artinya apa? Pasti akan merugi juga tahap awal, tetapi memberikan kepercayaan bahwa kami sudah mampu untuk menyambut mereka dengan harapan kalau penerbangan luar negeri sudah mulai 2021, kita akan kebanjiran wisatawan lagi. Itu kira-kira yang diharapkan. Baik, pentingnya pada bagaimana membangkitkan kepercayaan dari pengusaha pariwisata ini ya. Kalau misalnya terlalu lama juga ekonomi secara umum juga akan susah. Pak Mahendra, kalau kita lihat tadi kan Pak Mahendra menyebutkan tidak semua siap gitu ya. Nah berapa persen siap? Ataukah mungkin perlu dipikirkan ada desa wisata yang bisa dipakai pilot project misalnya untuk dibuka. Ini loh seperti ini sehingga masyarakat juga yakin. Jadi tidak di bawah tekanan publik terus ini pemerintah jangan dibuka nanti kasusnya meningkat dan segala macam. Gimana Pak Mahendra melihat? Oke Pak, benar sekali Pak. Kebetulan ini kan desa wisata itu ber-SK Pak. SK-nya ini ada 2 titik Pak. Titik atas dari bawah di mana desa itu punya potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. 1 titik adalah faktor politik. Faktor politik sehingga beberapa desa yang dibentuk tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini kita sudah melakukan beberapa penjajakan selama saya masih di periode saya sebagai ketua. Kita sudah melihat beberapa potensinya, kurang lebih ada sekitar 20% desa wisata yang sudah layak untuk menerima wisatawan. Dan kita beda dengan desa wisata yang lain Pak. Kita desa wisata yang sudah memegang kearifan lokal dengan nilainya tidak hanya jualan tiket Pak. Jadi sudah ada homestay di mana wisatawan akan tinggal seperti layak destinasi lain Pak. Ini sangat menjanjikan sekali. Tentu apa yang katakan tadi oleh Agung dengan Pak Naro juga, tahapan ini penting. Sebenarnya tahapan ini sudah menjadi barometer kehidupan orang Bali Pak. Kalau saya boleh cerita sedikit ya. Ketika pariwisata itu dikembangkan di Bali, orang Bali tidak kenal namanya jamban. Mereka selalu pergi ke belakang. Ya, ke Tebo gitu ya. Ya, inilah tahapan. Tahapan new normalnya adalah suatu tahapan di mana masyarakat mengikuti gaya hidup baru. Contoh yang paling saya gampang tadi bilang, mereka ke Tebo untuk ke belakang. Ke belakang. Begitu dari Tebo dikenalkan namanya kloset jongkok Pak. Mereka cara berubah berpikir bagaimana mereka menggunakan. Sampai keluarlah yang disebut dengan kloset duduk. Tambah stres Pak. Dan mereka dikasih duduk, jongkok lagi Pak. Itu tahapan. Artinya tahapan ini lumrah.
butuh waktu. Apa yang dikatakan abulan pitung dino wajar. Tetapi akan mereka menyesuaikan. Kita bersyukur dengan ada COVID niki Pak. Kita tidak menjadi orang yang terlalu egosentris, terlalu materialistis, tetapi ada rasa cinta. Ada rasa untuk kembali. Dan kita mengerem daripada kapitalis untuk datang ke Bali. Dan ini sudah pemikiran pembatasan daripada pengembangan untuk dilihat secara sisi yang lain. Tapi di sisi lain kita butuh ada sebuah kedatangan. Nah di sini melalui ada COVID ini kita harus kembali. Kembalinya apa? Kembali daripada ajaran leluhur. Mari kita jaga air. Air kita bermasalah Pak, makin banyak datang wisatawan, carrying capacity sudah tidak memenuhi. Sedangkan air kita punya satu sumber, tidak ada pemeliharaan alam. Untuk itu kita perlu memandang dengan kondisi seperti ini, pemerintah tidak hanya sesi pariwisata tetapi penguatan daripada sesi pangan. Kekuatan pangan kalau seperti ini yang masih bertahan terkait COVID di Bali adalah petani. Kalau saya bilang, kita bilang sekarang ini semua pelaku pariwisata sudah pada tumbang. Begitu kejadian terjadi seperti sekarang ini, kita sudah di Bali menghadapi 5 kejadian. Dari perang Teluk, bom Bali 2, krisis ekonomi, kolera dan semuanya. Pada kejadian orang Bali selalu pulang kampung, mengambil nyangkul. Jadi petani lagi. Jadi petani, begitu nyangkul tidak berhasil, stres, akhirnya menjual tanah. Hidup pariwisata balik lagi. Balik lagi. Inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Mohon maaf niki, akademisi, para pelaku yang lainnya, ya bersinergi membangun tanah Bali. Tidak pariwisata ansih, tetapi memikirkan pertanian sebagai kekuatan daripada pangan Bali, UKM-nya sebagai pemutar ekonomi secara standar dan juga pariwisata itu sendiri. Itu tahapan yang mungkin kita bisa pikirkan terkait pengembangan khususnya kembali ke desa wisata. Desa wisata ini kan bagian bagaimana membagi kue pemerataan pembangunan. Sementara ini semuanya ada di selatan, nikmatnya di bawah selatan. Tapi begitu ada masalah mereka semua dibawa ke kota, ke desa. Tapi kalau misalnya ini dibuka Pak Mahendra, siapa tamu yang paling, mungkin orang-orang lokal Bali ya yang diharapkan? Saya lihat ini sebanyakan tamu lokal. Tapi yakin nggak mau orang-orang Bali akan datang ke desa wisata kalau Pak Mahendra? Kalau misalnya dibuka misalnya? Kebetulan Pak di tempat kami sudah melakukan di tempat saya artinya Minit Pak, sudah ada kunjungan Pak. Sudah ada kunjungan. Pak Camat datang, kepala desa, orang-orang yang stres datang, ingin mencari sesuatu yang baru. Kami tidak berani publikasikan. Ketika itu dipublikasikan nanti datang lagi Pak. Di desa itu ada diawasi oleh Pecalang dan Babinsa. Berarti begini Pak Mahendra, kalau misalnya ini dibuka misalnya pemerintah, oke desa wisata boleh menerima kunjungan, Pak Mahendra yakin akan ada banyak kunjungannya ke sana? Pasti Pak. Apalagi kita lihat Pak, fenomena baru Pak. Begitu dibuka sedikit di jalan, yang laku itu jualan sepeda Pak. Di mana-mana sepeda. Orang naik sepeda sekarang. Naik sepeda. Kalau itu dikasih Pak, saya rasa mereka langsung naik ke desa wisata. Karena baru masuk desa sudah dipasangin palang bagaimana mereka mau datang. Tetapi kan nilainya mengikuti tahapan-tahapan. Tetap protokol kesehatannya tetap harus dipenuhi. kesehatannya dilakukan. Jadi harus ada komitmen juga dari desa wisata ya betul-betul. Jelas Pak. Dan perlu ini saya sampaikan juga Pak. Pemerintah tidak hanya memikirkan kesehatan saja Pak. Karena Bali hidup dari 2 sisi. Ekonomi harus dipikirkan. Ekonomi dipikirkan. Kalau tidak salah pemerintah juga sudah punya kayak tim percepatan ekonomi ya kalau tidak salah. Ketuanya Pak Wagub kalau nggak salah itu ya. Harusnya itu betul-betul dioptimalkan gitu ya kinerjanya. Tapi dari sisi ini kan kita perlu Pak, Bali sebagai destinasi pariwisata yang tidak boleh mati Pak. Baik. Selalu berita yang kita munculkan didengungkan hari by hari, baik media cetak semuanya COVID. Bagaimana sebuah destinasi merasa aman dan nyaman mau didatangi? Coba bikin cerita yang menarik sedikit. Bagaimana misalnya, mohon maaf, bikin desa wisata Tenganan. Saya rasa di Tenganan belum ada yang kena COVID Pak. Itu sudah kena jalur hijau Pak. Ayo direkam di sana. Bagaimana penanganannya, bahwasanya masih aman. Besok kita bisa counter di Munduk misalnya. Sebagai penghasil kopi terbaik di Bali, wisatawan bisa berkunjung. Dan semikian baliknya Pak, desa-desa. Jadi saya rasa berimbang antara ketakutan dan ada persiapan untuk ketika kami destinasi itu dibuka. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Saya ke Pak Naro. Pak Naro ini kan tadi Pak Naro mengatakan bahwa perlu juga dipikirkan secara matang gitu ya. Nah Pemprov Bali menurut Pak Naro selama ini masih belum ada action yang nyata ya, masih hanya sekedar ngomong gitu. Tapi untuk pariwisata masih betul-betul belum
difokuskan untuk digarap, untuk dibuka? Gitu. Kalau kami melihat ya, saya sendiri melihat memang penanganan kasus COVID itu tidak mudah gitu. Jadi sekelas pemerintah Provinsi Bali pun itu banyak hal, banyak aspek yang harus dipikirkan. Gitu ya. Artinya tidak sesederhana itu membalikkan telapak tangan semua sembuh. Nah, karena apa? Kenyataannya tidak demikian. Gitu. Masih banyak masyarakat kita juga yang kadang-kadang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Contoh sederhana pakai masker. Kadang-kadang orang lewat saja, enggak pakai gitu. Hal-hal sederhana seperti itu dan local transmission di Denpasar dan beberapa kabupaten lain itu cukup tinggi juga gitu. Jadi kita harus tetap aware gitu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai SOP yang tadi sempat kita singgung, itu bukan hanya pada di destinasi saja, tapi kita harus tarik lagi rutenya dari awal ketika wisatawan itu datang. Dari tempat negara asal mereka, bagaimana standarnya di situ? Tentu harus ada G2G, artinya dari pemerintah sudah clear bahwa mereka datang ke Bali itu sudah aman, demikian. Kemudian dari airport, bagaimana penanganannya, kemudian dari transportnya, supirnya, kendaraannya, itu semua ada SOP-nya untuk mendukung perjuangan kita ini menghadapi COVID dan menghidupkan pariwisata kembali. Gitu. Saya salut dengan masyarakat Bali. Meskipun memang saat ini keadaan ekonomi katanya lagi carut marut dan lain sebagainya, tapi mereka masih ada keterampilan, mereka masih ada kemampuan untuk bisa survive. Coba Bapak lihat di jalan-jalan tuh tiba-tiba udah ada orang jualan telur, orang jualan apapun yang bisa mereka dapatkan untuk survive. Termasuk di dekat-dekat rumah saya itu macam-macam jualannya. Mereka tidak berhasil dengan di pariwisata, ada jualan bakso, jualan lele, itu seketika. Mereka tidak usah malu lagi. Kalau kita malu, kita gengsi, ya tidak akan bisa hidup gitu. Nah, itu yang bisa. Apakah itu artinya ya sudah nggak usah pariwisata dibuka? Oh, bukan seperti jualan itu. aja gitu. Enggak ya. Tetap pariwisata harus dibuka ya. Tetap itu harus dibuka karena ini kan dia multiplier, Pak. Artinya lingkupnya itu lebih luas gitu, lebih luas. Nah, untuk sekarang mungkin dia sementara bisa survive dengan hal yang mereka lakukan sekarang. Dan kalau tadi dibilang beli sepeda dan segala macam, sepedanya mahal-mahal. Ya, betul. Iya kan? Ya. Dan waktu luang ada banyak. Sekarang sekolah diliburkan. Jam 8 pagi sudah melayangan. Ya, dan layangan Cilepuk itu laris sekali gitu. Yang harganya 350.000 dibeli juga dibeli gitu. Nah, itu jadi kalau kita bisa lihat, oh, gimana ini katanya sedang ekonomi tapi masyarakat masih ya, ada. ini masih bulan Juni, kalau Pak Agung bilang kalau sampai Desember mungkin nggak terbeli layangan itu. Iya, bisa jadi. Makanya kita harus tetap segala aspek itu dihidupkan. Dan kalau kami perhatikan new normal ya, new normal ini bukan endingnya. Kalau saya bisa sampaikan bahwa ini adalah jembatan penghubung, konektor. Ya, kita bridging nih. Dari era sekarang sebelum pra-Covid, kemudian ada sekarang sedang COVID, kemudian ada new normal, dan nanti setelah itu apa? Mungkin setelah itu ada vaksin sudah ditemukan, kemudian masyarakat, nah apakah ini adalah tujuan akhir kita? Ya? Jadi kita harus berpikir jangka panjang juga, dan pariwisata itu jangka panjang, long term. Tidak bisa kita memikirkan sekarang, mungkin kelihatan rugi, tapi orang itu berwisata tuh seumur hidup, Pak. Betul. Jadi urgensinya seumur hidup, jadi akan selalu. Makanya jangka panjang pariwisata harus kita pikirkan. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Naru. Juga menarik kalau misalnya terlalu lama dibiarkan nanti modalnya habis, untuk buka kembali susah lagi, maka nggak bangkit-bangkit lagi gitu ya. Baik, kita break sebentar. Masih ada satu sesi lagi. Saya akan berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya, mengupas kembali atau mengulang, mempertegas kembali. Tentu sesuai dengan topik kita dan mudah-mudahan ada sebuah titik terang di mana bagaimana memadukan gitu ya, antara kepentingan perekonomian dan kepentingan kesehatan ini tidak lagi menjadi debat publik pro kontra, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada tekanan dan segala macam. Ini jadi susah untuk mengambil keputusan bagi pemerintah. Jadi jangan kemana, saya akan beri setelah yang satu ini dulu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita membahas topik tentang tahapan era baru pariwisata, memasuki new normal gitu ya. Jadi tetap kepentingan ekonomi juga harus dipikirkan oleh pemerintah, karena kalau ini tetap berlarut-larut tidak selesai, karena kita juga nggak tahu kapan ini COVID ini akan selesai, vaksin juga nggak jelas. Kalau kita hanya berdiam di rumah, ini juga susah bagi kita semua. Saya berikan kesempatan Pak Mahendra dulu deh, sebagai desa wisata ya, yang mungkin ada harapan Pak Mahendra, penegasan kembali, mungkin himbauan kepada harapan ya kepada pemerintah, kemudian kepada masyarakat
apa yang harus kita lakukan nih supaya jalan tengah ini bisa kita ambil lah, tidak hanya kesehatan saja tapi juga ekonomi bisa jalan, bisa seimbang. Silakan Pak. Ini mungkin himbauan kepada pemerintah. Benar sekali, kesehatan utama sekali. Karena dengan kesehatan kita akan bisa lebih selamat untuk ke depan. Bukan buru-buru, jangan sampai terjadi second wave. Itu akan lebih fatal lagi buat Bali. Tapi melihat hal ini kita harus membuat beberapa prioritas apa yang ditetapkan dari awal. Di mana jalur hijau, yang mana kuning, mana yang merah. Yang merah kita usahakan, kalau mungkin diberikan sign saja. Ketika ada satu sign, suatu masyarakat tidak boleh keluar, itu penting sekali sebenarnya. Kalau itu yang harus dibikinkan. Yang jelas dari desa wisata, sangat siap diberikan kesempatan membuka sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah. Karena protap-protap itu sudah dilakukan dan sangat tegas. Karena sanksinya jelas, tidak berbeda dengan di kota. Mereka untuk tidak melakukan upacara adat keagamaan dengan batasan-batasan sudah jelas sekali di sana. Di sini kami berharap pemerintah bisa membantu di dalam publikasi, tidak hanya terkait dengan memberitakan secara signifikan terhadap COVID itu sendiri, tetapi bagaimana mengangkat potensi-potensi yang ada di desa wisata. Sehingga wisatawan lokal khususnya yang bisa membangun perekonomian jangka pendek. Nah inilah yang merangsang, yang menjadi pionir-pionir kita di dalam mempromosikan destinasi di Bali. Melewat IG atau sosial media mereka milikan. Inilah duta-duta kita. Sehingga nantinya di tahun 2021 sudah akan ada bertumbuh. Kebetulan di tahun 2021 wisatawan sudah banyak booking ke tempat kami. Itu dari overseas Pak. Sudah ada booking ya? Sudah ada booking masuk. Secara online ya? Kita bookingan langsung Pak, secara online dan ada beberapa yang kemarin yang tidak jadi datang tahun ini, mereka sudah dipindahkan. Itu tamu dari luar negeri? Kita dari Prancis kebetulan, Prancis sudah banyak bookingan kita masuk Pak. 2021. Starting yang sudah masuk adalah mulai dari April sampai dengan Desember. Kenapa saya berani berbicara ini? Karena data saya punya. Sudah ada yang booking ya? Sudah sekarang. ada yang booking. Artinya apa kita bilangkan, wisatawan di luar itu sangat merindukan Bali. Oke. Cuma di sini pemerintah harus hadir terkait tahapan-tahapan, memberikan kepastian. Kepastian. Ya. Okay. Saya rasa sebikan juga Pak, kita tidak seperti yang ada di luar sana yang terlalu horor menyingkapi daripada COVID ini buat pembatasan-pembatasan. Karena kalau dilihat, kalau di swab sekarang ini pasti semuanya akan kena Pak. Karena alat swabnya tidak ada yang benar. Terjadi kayak di Bangli. Mohon maaf saya harus bilang begini. Ada salah alat. Ada salah alat. Yang salah siapa? Berita sudah keluar yang menakutkan sekali. Kalau ini made in Indonesia mungkin jadi lebih bagus Pak ketimbang made in dari yang luar. Nah hari ini harus ada suatu cara pandang yang berbeda. Ya. Kita harus satu sehat dijaga, promosi disiapkan sehingga itu dibuka aman, tamu datang, ekonomi Bali naik dan pembangunan Bali utuh akan berjalan dengan cepat ketimbang seperti sekarang ini Pak. Ya betul. Nah, itu yang saya harapkan pemerintah hadir di dalam membantu promosi terkait dari tahapan-tahapan. Nah, bukan ini salah satu langkah yang harus diambil dari pemerintah. Baik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Dari Forkom Dewi. Dia Pak Naru, silakan Pak Naru. Mungkin sebagai akademisi ini memberikan kajian kepada pemerintah juga kepada masyarakat luas ini berkaitan dengan nasib pariwisata kita. Kalau saya pribadi melihat ini adalah momen yang tepat untuk kita untuk melakukan systemic reset. Jadi kita meriset kembali. Gitu. Momen ini di mana pariwisata betul-betul decline, betul-betul turun, itu waktunya para pelaku pariwisata, industri pariwisata untuk memikirkan kembali jati diri dari pariwisata Bali yang sebenarnya itu apa. Gitu. Dulu sudah pernah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh Bali zaman dulu itu bahwa pariwisata yang ada di Bali itu pariwisata berbasis budaya yang harus sustainable. Tapi sebelum COVID kan kita lihat sendiri bagaimana itu sudah berubah gitu. Sudah bergeser dia dari pariwisata budaya menjadi mass tourism yang apapun dijual selama menghasilkan uang itu bisa dijual gitu. Tourism. Ya, saya rasa inilah momen kita untuk step back, memikirkan kembali bagaimana agar over tourism yang sebelumnya kita alami itu tidak terjadi lagi. Kita menuju pada bagaimana pariwisata yang sustainable, yang berkelanjutan, dan mengarah pada quality tourism. Nah, kalau sudah quality tourism itu semua aspek masyarakat itu akan memperoleh kue dari pariwisata. Nah, di saat itulah kesejahteraan masyarakat lokal itu bisa ditingkatkan gitu. Bukan hanya pada kapitalis besar yang menguasai modal demikian.
Justru seperti tadi desa wisata yang pengelolanya siapa? Masyarakat gitu. Masyarakat langsung loh yang masak langsung. Beli sayurnya di mana? Di tetangganya. Nah itu perputaran di lokal itu yang sangat penting sekali. Jadi ini saatnya kalau saya lihat, mari kita sama-sama bangun pariwisata menuju yang pariwisata Bali yang berkualitas. Dan ini momentumnya gitu ya. Momentum Betul COVID sekali. ini momentum tepat untuk melakukan quality tourism yang selama ini kita over tourism gitu ya. Baik, terima kasih Pak Naro. Pak Agung sebagai senior, ya silakan Pak Agung yang hal-hal penting yang mungkin harus dipertegas kembali. Jadi poin pentingnya adalah bahwa kita harus memaknai pandemi COVID ini sebagai suatu suatu peringatan dari alam bahwa kita harus melakukan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian alam. Ya, konsep Trihita Karana itu harus kita ingat kembali dan implementasikan. Seperti disampaikan tadi, semua yakin bahwa mudah-mudahan dengan COVID ini segala sesuatu bisa kita ambil untuk kita gunakan ke depan. Jadi dari mass tourism ke quality tourism itu adalah kesempatan yang baik sekarang. Karena untuk datang berkunjung dari luar negeri pasti akan mahal. Yang datang pasti orang-orang yang memiliki kualitas yang lebih baik, dan kita pun menjadi tuan rumah harus menyiapkan sesuatu yang berkualitas. Nah, akan setara dia. Ya, mahal, kemudian kita juga menyiapkan yang berkualitas. Yang kedua, perlu diingat bahwa pariwisata itu adalah image, tourism is an image. Nah, kalau image kita bisa kita jaga, maka wisatawan akan kembali hadir. Bukannya berarti kami menakut-nakuti. Kami dari Pakatan Krama Bali sangat mendorong pemerintah untuk segera membuka pariwisata dengan segala tahapan yang sudah kami sampaikan. Namun, perlu diperhatikan oleh SDM pariwisata kita. Harus fokus, harus konsisten, berkelanjutan dalam menerapkan protokol COVID-19. Kalau itu gagal dilakukan, kita tahu bahwa SDM kita kadang-kadang lewo, kalau sebaliknya, itu gagal kita lakukan, akan menimbulkan masalah bagi wisatawan, itu akan merusak citra kita. Nah ini, jadi diantara kita optimis untuk segera membuka dengan dorongan support dari kami pihak Pakatan Krama Bali kepada pemerintah yang sudah menyiapkan segala SOP-nya, namun tahapannya harus diperjelas untuk dilaksanakan. Namun juga kepada industri lebih ditekankan lagi kepada SDM-nya agar melakukan prosedur sesuai protap COVID yang sudah diterapkan. Itu karena ingin menjaga citra supaya citra pariwisata Bali adalah tetap C-nya clean, bersih, H-nya healthy, adalah sehat, dan safety. Ya, S itu kan 3 komponen itu bisa kita lakukan dengan baik, image kita akan kembali, dan kunjungan pasti akan kembali. Dalam menerima kunjungan dari negara lain perlu diperhatikan tadi bahwa ada negara-negara yang memang kita kategorikan merah, jangan dulu kita terima. Negara lain pun demikian, belum tentu bisa menerima kunjungan dari Indonesia. Kita juga harus berani melakukan hal itu. Yang mana kita anggap hijau atau kuning, itu bisa kita terima. Kedua, untuk seleksi mereka yang masuk bisa dilakukan di bandara, seperti yang dilakukan oleh Sri Lanka. Free swab test bagi wisatawan yang tiba di Sri Lanka, free. Kalau dia negatif, dia boleh lanjut perjalanannya. Kalau dia positif, dia harus dirawat dulu, karantina. Baik. Ini Sri Lanka memberikan free. Indonesia kalau mau, coba kita tiru seperti itu. Jadi dana itu kita manfaatkan, bukan kita berikan langsung kepada si A, si B, tetapi kepada wisatawan yang memang menang datang. Biaya itu kan lumayan ya, biaya swab itu ya. Nah, itu diberikan. Sehingga kita harapkan ke depannya bahwa pariwisata Indonesia dan pariwisata Bali ini akan kembali normal dengan prosedur COVID dan citra kita terjaga. Artinya hati-hati, tourism is an image, pariwisata adalah citra. Harus hati-hati, itu pesan kami. Terima kasih Pak Agung. Ya, mudah-mudahan Bali bisa menunjukkan Bali era baru. Nah, ini Bali era baru udah benar itu yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi bagaimana pelaksanaan ini supaya tegas
bisa kita lakukan segera. Baik, implementasinya yang gitu ya, tegas betul. Baik, itu yang kita harapkan dari pemerintah. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Naru, terima kasih Pak Mahendra. Saya kira kita harus optimis gitu lah ya dulu ya tentang ini, dan pemerintah juga harus ambil peran yang cukup signifikan. Memang sih sekarang ini harus konsentrasi menyembuhkan persoalan kesehatan gitu ya, tapi sisi lain perekonomian juga harus diperhatikan dengan baik. Salah satunya bagaimana pariwisata. Ada tahapan-tahapan tadi Pak Agus sudah memberikan, ada tahapan-tahapan yang jelas yang disusun oleh pemerintah, jadi sosialisasi, kemudian ada sampai evaluasi dulu, kemudian bagaimana implementasi betul apa kita siap atau tidak. Yang jelas desa wisata sudah siap. Tapi Pak Naru mengatakan ini juga harus ada kajian yang lebih mendalam lagi. Bagaimana pariwisata ini juga tetap bisa menjadi sektor yang menggerakkan ekonomi. Karena seingat kita bahwa pariwisata itu merupakan 70% ya penggerak ekonomi, dan saya tidak bisa membayangkan kalau akhir tahun ini tidak bangkit-bangkit juga, bisa jadi kita akan semua seperti Pak Agung bilang mati ngandak gitu ya, di susah kita stres semua. Baik, begitu. Nah, talkshow kita kali ini saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di talkshow Merah Putih berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.